Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di series Netflix, kehidupan kartel itu tuh ya kelihatannya keren kan? Tapi di dunia nyata gimana tuh? Kematian di tangan mereka semacam kayak perbuatan iblis guys. Peluru itu terlalu murah bagi orang-orang bejat ini karena mereka tuh lebih suka pakai cara yang bikin korban itu memohon untuk cepat mati. Mau tahu ada apa aja contohnya? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Pembantaian 49 jenazah. Kejadian pertama kali ini terjadi pada bulan Mei 2012 di sebuah kota bernama Cadereyta Jimenez ya teman-teman. Oke, jadi awalnya ada warga yang lagi jalan-jalan di pinggir jalan raya yang sepi gitu ya guys. Nah, tapi tiba-tiba dia tuh mencium bau busuk banget lah intinya. Terus dia tuh ngeliat ada tumpukan bungkusan plastik sama sesuatu yang mirip seperti batang kayu. Nah, waktu dideketin nih sambil nyipitin matanya tuh, lututnya langsung lemes dong guys. Ternyata itu adalah 49 mayat manusia yang sudah dimutilasi tanpa kepala, tanpa tangan, dan juga tanpa kakinya biar identitasnya tuh nggak bisa dilacak. Nah, usut punya usut, pembantaian barbar ini adalah ulahnya Los Zetas, salah satu kartel narkoba paling sadis di Meksiko. Tahu dong tujuannya buat apa? Ya murni teman-teman cuma buat flexing kejamnya mereka dan juga ninggalin pesan teror kepada kartel rivalnya soal perebutan rute penyeludupan ke Amerika Serikat. Gak lama setelah penemuan mengerikan yang bikin geger itu, aparat keamanan langsung nangkep dalangnya tuh, yaitu komandan kartel bernama Daniel Jesus Elizondo Ramirez alias El Loco atau si gila. Kacau banget ya guys, ternyata perang kartel di sana tuh orang-orang biasa dan juga para imigran sering banget tuh teman-teman menjadi korban tumbal karena murni cuma buat pamer kekuasaan. Bener-bener bikin merinding sih ini. Pembantaian San Fernando. Pernah bayangin gak misalkan nih, lu lagi berjuang hijrah demi masa depan yang lebih baik, tapi di tengah jalan malah disergap sama kartel paling sadis dan juga disuruh milih tuh teman-teman. Mau ikut menjadi penjahat atau berujung koit? Nah, Agustus 2010 lalu, dunia tuh soalnya dibuat geger tuh sama penemuan 72 mayat di sebuah peternakan terpencil di San Fernando ya. Para korban ini tuh ya bukanlah gangster ya teman-teman, tapi adalah imigran dari berbagai negara di Amerika Latin yang cuma pengen mencari pekerjaan ke Amerika. Sialnya, mereka tuh dicegat sama kartel Los Zetas yang lagi haus tenaga kerja buat perang narkoba. Ya karena mereka tuh semua nolak bergabung menjadi pembunuh bayaran, ya tanpa ampun lah tuh si kartel ini langsung eksekusi mereka semua di tempat ya. Untungnya tuh guys, ada satu cowok yang berhasil survive dengan cara pura-pura mati di tumpukan mayat, lalu lari berkilo-kilometer buat lapor ke militer. Dari kesaksian inilah boroknya San Fernando tuh terbongkar habis-habisan ya. Dan ternyata nih peternakan itu cuma the tip of the icebergnya aja teman-teman. Karena setahun berikutnya polisi menemukan ratusan mayat lagi tuh di kuburan massal sekitar situ. Kartel tuh memang ngeri banget ya. Nyawa orang nggak bersalah sering banget cuma dianggap sebagai angka dalam ambisi kekuasaan mereka. Horor banget sih ini guys. Pembantaian Boca del Rio. Coba berikutnya kalian bayangin deh, misalkan nih lagi asik nyetir waktu lagi macet sembari dengerin musik, terus juga mau mampir ke mall nih, tiba-tiba jalanan kalian di depan tuh diblokir guys sama satu geng pria bersenjata yang nurunin tumpukan mayat dari atas sebuah truk. Welcome ya to the real life narkos teman-teman. Tragedi mengerikan ini beneran pecah di Boca del Rio, Veracruz yang ada di Meksiko pada September 2011 lalu. Tempat ini bukanlah desa terpencil ya teman-teman, tapi adalah kawasan wisata dan juga pusat komersial elit yang rame banget sebenarnya tuh. Nah, pelakunya memang sengaja buang 35 jenazah itu saling bertumpukan di bawah jembatan layang persis di jalan utama kota. Tujuannya lagi-lagi tuh murni buat flexing kekuasaan dan juga nebar teror. Pembantaian ini juga hasil tuh rebutan rute logistik ya. Mereka sengaja pilih tempat ramai dan juga strategis biar semua warga sipil, media, sampai pemerintah tuh ngeliat langsung karya mereka. Makanya nggak pakai lama, warga satu kota tuh pada panik semua dan bikin pemerintah Meksiko kelabakan sampai nurunin militer besar-besaran. Memang sekacau itu ya Meksiko guys. Ghost Rider. Pepatah senjata makan tuan beneran kejadian nih guys pada nomor kali ini.
Kenalin nih guys, ini adalah seorang eksekutor sadis dari kelompok United Cartels atau rival kartel raksasa CJNG yang punya julukan Ghost Rider tuh teman-teman. Nah, dia tuh dapat nickname ngeri ini bukan karena hobi touring naik motor Harley ya, tapi karena kebiasaan psikopatnya yang suka ngebakar korbannya tuh secara hidup-hidup. Tapi plot twistnya, kalian tuh harus tahu guys, si Ghost Rider ini akhirnya kena apes luar biasa waktu dia tuh berhasil ditangkap sama pasukan CJNG tadi. Jadi bukan langsung dihabisin, mereka tuh malah mutusin buat ngasih hukuman yang sesuai sama julukannya. Jadi para anggota rivalnya tadi tuh guys berujung ikat dia, lalu nyiram wajahnya pakai cairan pemicu api dan langsung dibakar hidup-hidup. Kejadian horor ini direkam jelas juga tuh depan kamera, sembari nunjukin wajahnya yang hangus sampai sisa tengkorak, dimana persis seperti karakter film Marvel Ghost Rider di dunia nyata ya guys. Tragisnya selama proses pembakaran itu dia tuh masih hidup dan juga teriak-teriak histeris. Video penyiksaannya pun juga disebar tuh ke semua dark web sama si CJNG tadi, murni sebagai pesan teror mental sekaligus ejekan paling kejam buat musuh-musuh mereka. Ya, tapi kalau kayak begini hitungannya karma apa enggak tuh guys? Kuburan massal. Setelah tahu kisah ini, bisa aja Squid Games tuh ya terinspirasi juga sih dari kengerian di Meksiko ini guys. Jadi pada April 2011 lalu di daerah San Fernando, awalnya kepolisian tuh curiga karena banyak banget laporan penumpang bis antar kota yang mendadak hilang ditelan sama bumi. Nah, waktu aparat tuh nelusurin rute bis itu ke area terpencil, jawabannya ternyata malah bikin dunia merinding guys. Mereka soal itu menemukan puluhan kuburan massal yang kalau digali tuh total isinya menyentuh 193 jenazah ya. Beda sama pembantaian tahun sebelumnya teman-teman, yang korban itu adalah imigran luar negeri. Kali ini korban itu adalah mayoritas murni warga sipil Meksiko yang lagi apes aja naik kendaraan umum ya. Nah, usut punya usut, ini adalah ulah barbar dari kartel Los Zetas. Mereka tuh ngebajak bis komersial, terus nyulik penumpangnya dan dibawa ke kamp rahasia teman-teman. Nah, sialnya, para penumpang pria ini nggak cuma dibunuh tuh, tapi juga dipaksa bertarung satu sama lain sampai mati sembari pakai palu ataupun parang ala gladiator. Nah, pemenangnya bakal dipaksa bergabung jadi pembunuh bayaran kartel teman-teman. Sementara yang kalah ataupun nolak langsung dieksekusi dan juga dibuang ke kuburan massal. Tragedi psikopat ini juga masalahnya bukan cuma terjadi sekali doang ya, tapi terbukti sudah jadi rutinitas mereka selama berbulan-bulan. Aduh, gak kebayang sih gue, niatnya mungkin naik bis tuh cuma pengen pulang, malah masuk ke arena kematian ya. Serangan Casino Royale. Coba sini gue tanya deh, kalian ngebayang nggak teman-teman lagi asik main game nih ataupun lagi nongkrong santai aja lah intinya di indoor gitu tuh. Tapi tiba-tiba tempat lu chill itu tuh dibakar hidup-hidup sama segerombolan orang bersenjata dong. Nah, ini beneran kejadian di Casino Royale Meksiko pada Agustus 2011. Beda sama biasanya tuh, dimana kartel cuma asik nembak-nembakan sama geng rivalnya ya. Kali ini kartel Los Zetas lagi-lagi teman-teman nekat nyerang warga sipil yang nggak bersalah secara barbar. Sore itu waktu kasino tuh lagi rame-ramenya didatangi sama warga kelas menengah yang kebanyakan adalah ibu-ibu dan juga lansia yang lagi main bingo nih. Komplotan ini nerobos masuk tuh guys, lalu nyiram bensin ke karpet dan juga ngeblokir pintu keluarnya serta langsung ngebakar gedung itu juga. Nah, akibat aksi psikopat ini 52 nyawa melayang tuh guys, dimana mayoritasnya gara-gara sesek nafas, ngirup asap tebal dan juga nggak bisa kabur dari sana. Dan kalian tahu nggak alasan dibalik ini semua tuh apa? Sepele banget guys, ternyata pemilik kasino ini rupanya tuh nolak bayar uang keamanan alias nggak mau dipalak sama kartel. Nah, bukan yang ngincer bosnya, mereka tuh malah ngejadiin pengunjung nggak bersalah ini sebagai tumbal. Murni cuma buat ngasih pesan peringatan ke bisnis lainnya dong. Ya marah lah satu Meksiko waktu tahu kabar ini. Aduh, emang agak aman deh negara yang satu ini guys. Bola sepak manusia. Kalian nggak pernah dong waktu lagi main bola nih, tapi pas bolanya ngeglinding, yang lu lihat tuh malah wajah manusia. Nah, di Meksiko pernah kejadian guys. Di awal Januari 2010, warga kota Los Mochis sempat dibikin jantungan parah tuh. Ya bayangin aja lagian, polisi menemukan banyak tas penuh dengan darah dan juga isinya tuh adalah potongan tubuh sembari disebar di penjuru kota seperti lagi main treasure hunt versi psikopat guys. Tapi puncak horornya itu terjadi waktu seorang office boy lagi beres-beres di depan balai kota ya. Dia menemukan tas olahraga dan juga waktu mau diangkat tuh teman-teman, ada bola sepak yang ngelinding keluar coba. Nah, masalahnya itu bukan bola biasa. Ternyata bolanya tuh dilapisi sama kulit wajah manusia yang dijahit ketat, dimana lengkap dengan bibir yang dijahit rapat juga, dan ada kertas di situ juga bertuliskan selamat tahun baru karena ini bakal jadi yang terakhir buat lo.
panik gak tuh kalian kalau ngeliat kayak beginian? Bohong deh kalau kagak mah. Nah, usut punya usut, korban malang ini yang ternyata adalah pria 36 tahun bernama Hugo Hernandez. Apesnya, dia tuh diculik dan juga dieksekusi tepat di tengah-tengah perang berdarah antar kartel mematikan itu. Masalahnya nih, tragedi psikopat kayak begini tuh sering banget terjadinya guys, sampai-sampai banyak jurnalis di sana yang akhirnya lebih milih nutup mulutnya tuh dan juga berhenti bikin liputan karena takut nyawa mereka ikut melayang menjadi tumbalnya. Waduh, bener-bener keras banget kan tinggal di sana guys. Insiden selai kacang. Dan terakhir ada karma instan yang level brutalnya itu sudah ngalahin film thriller sih guys kalau bisa gue bilang. Jadi kasusnya itu bermula waktu ada pria yang dituduh melecehkan wanita di sana ya. Nah, daripada nunggu proses polisi yang lama, geng kriminal di situ tuh mutusin buat jadi hakimnya. Makanya pria ini langsung lah diculik paksa dari rumahnya, terus diseret ke tempat sepi dan diikat kuat di sebuah tiang gitu ya. Nah, warga sekitar yang tahu pun juga lebih milih tutup mata dan juga telinganya guys, karena nggak ada yang berani sama sekali cari gara-gara sama geng satu ini. Psikopatnya mereka juga nih, bukan yang ngeluarin senjata api ataupun parang, anggota geng ini malah ngeluarin toples selai kacang coba. Mereka olesin selai itu ke area sensitif si prianya tuh teman-teman. Ya awalnya si korban juga bingung lah, dia mikirnya ini hukuman macam apa sih? Kok malah dikasih makanan? Tapi kebingungannya itu ternyata langsung berubah menjadi mimpi buruk paling kelam waktu geng ini nuntun 2 ekor anjing pitbull ganas ke arah dia. Pria itu baru aja sadar teman-teman apa maksud dibalik selai kacang itu ya. Dan langsung teriak histeris minta ampun seketika juga. Sayangnya anjing-anjing itu keburu dilepas dan juga langsung menerkam area tubuhnya yang sudah diolesi selai tadi teman-teman. Geng ini murni ngelakuin itu ya cuma buat ninggalin pesan horor aja kepada seluruh kota. Dimana jangan pernah melecehkan wanita di wilayah kekuasaan mereka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.